Kak. Ini busanya harus disaring. Ini bukan gula aren ya, tapi ini diambil dari air siwalan, pohon siwalan. Nah, ini dikasih kayu dulu. Kajui. Ini turun temurun sobat, mulai dari nenek moyang. Berapa mangken harganya gula? Kalau di sini harga gula sekarang itu 17.000 sobat. Jadi kalau dapat 5 kilo satu hari ya lumayan. Ini terbuat dari air pohon siwalan, asli siwalan, bukan dari pohon kelapa atau aren ya. Nah, ini alatnya untuk naik ini. Nah, itu ini namanya caplak, ini tambut. Nah, tuh. Yang ini namanya Senjata. Oh, senjata. Ini pistol ya. Ini kayak pistol. Ini tempat sobat ini. Ya, terbuat dari kulit pohon kenari atau pohon jambu minti. Nah, ini enggak bau, biar enggak kecut. Ini udah ratusan tahun ini, turun temurun ini sobat. Jadi ini kalau dikoleksi mantap. Ini terbuat dari patok kelapa. Ini dari apa nih kak? Ini dari tanduk sapi. Nah ini mantap ini kan, barang antik. Ini juga berumur puluhan tahun ini. Kayak tempat pestol. Ini namanya kalau daerah saya ini pangrat. Ini pangape. Ini bahan-bahan kuno semua ini sobat ini. Kalau yang membuatnya ini seperti ini. Jadi sebelum diambil air manisnya itu dulu Pak, diproses dulu. Proses tiap hari. Biar lentur. Biar lentur. Nah, itu. Itu namanya itu manyang. Kalau ini namanya pangape. Itu bahasa saya itu nggak tahu bahasanya apa itu. Kalau ini namanya salampar. Ini terbuat dari ban. Ini terbuat dari ban biar agak awet. Tapi kalau yang kuno, yang dari dulu ini kayak ini sobat ini. Nah ini dari ranting pohon ini. Nah, ini tempat untuk nubruk, supaya nubruk ya. Tempat nubruk. Nah, pokoknya ini tempat usaha paman saya ini. Kalau ini, Nah ini penyaring. Nah itu kan legen. itu penyaring Supaya bersih. nggak kotor. Jadi ntar kita lihat proses pengadukannya sampai keras, sampai jadi, sampai manis, jadi gula. Nah ini gulanya ini. Wah, mantap ini sobat. Nah ini gulanya. Ini. Wah mantap ini. Ini keras ini. Nah, boleh saya cicipin ini. Mantap.
Ini cetakan terbuat dari apa? Daun siwalan. Dari daun siwalan. Kalau teman-teman mau tahu, teman-teman saya tuh nanti saya kasih tahu pohon siwalan kayak apa. Banyak itu terjual di perkotaan itu kayak biji siwalan itu. Mantap, mantap. Ini saya bawa satu. Supaya teman-teman Nanti buat ini, buat ambil minum air. Ini gulanya putih bersih ini. Mantap ini. Namanya ini gula Madura. Asli. Nah, ini paman saya juga melihara burung. Mantap sobat. Di sini tuh sejuk. Ini di kampung saya. Kampung pedalaman. Alhamdulillah. Nah, ini belum bisa diambil airnya soalnya masih muda. Ini mungkin panjangnya ke atas 20 meter. 15 meter. Nah, kalau itu yang agak tinggi. Nah, itu sobat. Nah, itu pohon siwalan. Tuh, menjulang tinggi. Jadi kalau di daerah saya masih banyak pohon siwalan. Soalnya terjaga gitu, nggak ditebang. Soalnya bisa diambil manfaatnya kayak gula gitu ya, dibikin gula airnya itu. Nah, ini siwalan ini udah kering nih. Ini kalau masih muda enak. Ini udah kering. Mantap. Untuk teman-teman, kalau ingin mengetahui proses selanjutnya, nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini rumah kelahiran saya di kampung pedalaman. Mau renovasi rumah. Jadi saya tadi datang pagi-pagi sini ingin bantu orang tua. Nah, kebetulan ibu saya di dapur itu udah ngaduk-ngaduk gula yang mau jadi. Nah, kita lihat prosesnya ya. Nah, ibu saya juga. Nah, masa Leo. Nah, ini di sini juga sama. Ini udah puluhan tahun ini. Nah, kalau bapak saya makainya ini untuk naik manjat ke atas itu pakai ini. namanya selampar. Ini namanya selampar ini. Ini bahan-bahan kuno semua ini. Nah, ini dalamnya isinya laro. Ah, tuh. Terbuat dari kayu pelempang. Ini laro ini. Nah, tuh. Nah, tuh. Ini prosesnya sudah jadi sobat. Ini masih basah. Ntar kalau kering jadinya kayak tadi. Ini mantap ini. Nah, ini tempat diulek ini. Ini terbuat dari apa ya? Kalau di daerah saya itu wapa. Nah, ini mantap ini sobat. Tuh. Mantap sekali nih. Gulanya manis, harum. Mantap. Nah, mantap sobat. Ini masih basah, belum keras. Jadi gulanya ini udah jadi. Ini harum manis, keras banget ini. Nggak ada bahan pengawet, asli. Meskipun ini 1 tahun ini nggak rusak, tetap aja kayak gini coba. Nih.
Kalau panas-panas kan kayak ini mantap. Ambil minum air. Ini saya sedang bantu orang tua di sini. Tuh, mau renovasi rumah. Pekerjaan orang tua saya setiap hari gini, ambil air pohon siwalan nanti dijadikan gula. Ini senjatanya nih. Senjatanya ini namanya ini pangerat. Oke sobat, untuk mengetahui proses selanjutnya nanti kita review lagi ya. Nah ini sobat, ini prosesnya udah mau jadi. Ini jangan sampai dibiarkan, harus diulek-ulek terus ini ya. Ini proses bikin gula yang terbuat dari si pohon siwalan. Ini kalau sampai meluap nanti bisa tekor. Ini harus dijaga. Kalau nggak dijaga itu ntar hangus. Di sini tempat usaha paman saya untuk pembuatan gula yang sangat sederhana. Nah di sini ini banyak apa ya, bahan-bahan yang kuno. Ini sangat kuno sekali ini buat tubrukan, itu campuran buat bikin gula itu. Ini juga tempat air minum, tapi nggak ada airnya. Ya beginilah kalau di kampung sobat. Alhamdulillah, meskipun dari usaha kayak ini tapi hasilnya memuaskan, insya Allah barokah. Ini untuk prosesnya, proses pembuatan gula 2 kali sehari. Kalau pagi itu ngambil airnya, terus diproses jadi gula. Habis sore ntar ya sore itu naik lagi ngambil airnya. Nah gitu seterusnya tiap hari, jadi sehari itu 2 kali sobat. Jadi ini air pohon siwalan itu ya, itu bisa dibikin cuka yang kecut itu kayak dijual di pasaran itu. Tapi itu proses cuka itu ada yang dari air kelapa, ada juga dari air pohon aren gitu, diambil dari pohon aren. Kalau di sini di Madura itu, di kampung saya khususnya, itu kalau cuka itu diambil dari pohon siwalan, air pohon siwalan sobat. Itu prosesnya disaring sampai bersih, terus itu 7 hari baru jadi. Kalau masih sebelum 7 hari itu jadi sajeng sobat, jadi arak. Jadi menurut Islam itu hukumnya masih najis. Jadi itu yang dikatakan najis bisa suci sendiri, yaitu proses pembuatan cuka. Jadi kalau bikin cuka itu selama 7 hari itu baru suci lagi sobat. Kalau masih 5 hari, 4 hari itu masih jadi arak. Jadi buat mabok-mabok itu mantap banget itu, cepet teler itu. Nah begitu. Kalau di kampung saya rata-rata proses pembuatan cuka itu dari air pohon siwalan. Jadi disaring bersih, didiemin selama 7 hari. Nah ini udah mau jadi, udah mulai warnanya ke coklat-coklatan. Ini ntar diambil, terus diaduk-aduk biar keras. Kali. Nah, ya begitulah prosesnya. Ini udah mulai agak kental, udah mau mengeras. Ini membutuhkan waktu 10 menit. Ini paman saya sangat rajin. Biasanya dibantu sama istrinya, cuman sekarang ada gendala nggak bisa ke tempat usaha. Ini rumahnya jauh sobat. Sudah mulai agak kental.
harus diaduk-aduk, diulek-ulek kayak gitu sobat, diaduk gitu. Jadi ngaduknya itu harus muter, biar kena semua. Nah itu udah mulai mengeras. Jadi ini mantap, ini hasilnya ini ntar mantap, sudah mulai mengental itu. Ini ntar pakai cetakan ini sobat, nih ini cetakannya ini terbuat dari daun pohon siwalan juga ini. Nah nih, ini udah yang tulis. Wah, cek. Ini udah lama ini, mungkin sekitar 1 tahun ini. Ini baru bikin kayaknya. Soalnya kan ini ntar kalau dibuka kadang-kadang sobek gitu. Kalau udah keras gulanya nih dibuka kayak ini, kadang-kadang ini sobek. Ini namanya pook sobat, ini pook. Kalau di daerah saya namanya ini pook. Kalau bahasa umumnya ini kan ya cetakan lah gitu. Ini perlu diganti nih. Ini bikin sendiri juga. Nah itu sobat, wah mantap itu, gulanya putih. Nah ini udah selesai nih. Tinggal cetakan ini, pakai cetakan. Nah, wah itu paman saya tuh, mantap, dia rajin sobat. Ini kalian namanya mana kak? Namanya sop-sop. Ini namanya sop-sop sobat, ini namanya sop-sop ini. Ini terbuat dari batok kelapa. Nah tuh buat ngambil lah, buat ngambil gula. Nah gitu prosesnya tuh. Mantap, gulanya putih sobat, bersih. Nah tuh udah mulai mengeras kan, pokoknya mantap. Coba saya bikin. Coba dulu pak. Maknyos, Maknya sini. ini maknyos pokoknya. Nah tuh, ini prosesnya udah jadi, udah mau dicetak ini sobat. Tuh paman saya itu lagi nyetak tuh. Ini cetakannya pakai ini nih. Ini namanya pook. Saya coba nyicipin ya. Ini pokoknya mantap nih. Ini perbedaannya gula Madura sama gula Jawa itu beda sobat. Kalau di Jawa itu rata-rata kan gulanya dari pohon aren ya. Kalau di sini dari pohon siwalan. Jadi rasanya itu manis gitu, harum gitu. Kalau dari pohon siwalan. Kalau gula aren itu yang sering saya makan itu ya, itu ada kayak asin-asin sedikit lah gitu. Nah kalau ini manis sekali. Nah, tuh udah jadi berapa cetakan nih? Nih udah jadi berapa cetakan itu? 1, 2, 3. Mungkin ini nyampe berapa kilo kan? Ini 2 kilo sobat. Jadi tiap pagi paman saya ini mendapatkan penghasilan dari usaha itu minimal kalau pagi itu bisa mendapatkan, kalau 17 34. Jadi 34. Nah, ini nggak terbebani sobat. Soalnya kerjanya itu punya sendiri gitu, nggak kerja sama orang lain, jadi nggak tertekan. Semua mau kita gitu. Yang penting konsekuen, pagi itu naik ambil airnya, terus sore lagi. Ini mantap sobat. Apalagi panas-panas minum air. Ini masih hangat ini. Ini masih hangat. Mantap sekali nih. Nah, 2,5 kilo. Paling nggak dapat itu 2 kilo gitu. Jadi saya bikin konten ini kebetulan karena saya lagi bantu orang tua renovasi rumah.
Jadi sekalian saya mampir ke tempat usaha paman saya itu buat gula sobat gitu ya. Nah, itu. Ini sudah selesai. Ini udah selesai. Ini udah kosong. Proses pencetakan sudah selesai. Nah, mantap. Nah, mantap. Ini. Ini sobat, nih. Gula terenak di ya khususnya di daerah saya itu ini pasti enak. Setelah itu saya akan nonton kalau Nah, ini sobat prosesnya tempat untuk mengambil air siwalan itu tiap pagi harus di ini embernya itu supaya nggak bau itu diasapin gitu ya, tuh diasapin supaya tidak bau gitu. Kayak gitu sobat, harus diasapin gitu ya biar nggak bau gitu. jadi ini ya. Jadi pengaruhnya itu sama gulanya biar enak juga, ini biar enak, biar putih gitu. Jadi harus diasapin gitu. Nah, itu habis ngambil airnya, dicuci yang bersih. Habis dicuci itu diasapin kayak gitu. Nah, jadi ini alami sekali. Jadi nyucinya itu nggak pakai sabun cuci ya, pakai air biasa aja. Habis itu diasapin gitu. Nah, tuh, ya begitulah. Nah tuh diasapin kayak gitu ya. Nah, ini aman ini, nggak kebakar soalnya asap tok gitu. Nah, ini udah selesai, pemasakannya udah selesai, tinggal persiapan nanti sore. Ini paman saya mau naik lagi. Ini baru ini sobat, ini baru 2 menit, ini udah keras nih, udah keras ini, udah saking bagusnya ini, udah keras ini, pokoknya mantap ini. Itu sobat, jadi habis sesudah ini jadi gula, terus nyuci ini tempat pengambilan air siwalan, lalu diasapin. Habis itu kayu-kayu yang basah itu dikeringin, ditaruh di atas namanya ya, itu kalau di bahasa saya itu tomang. Jadi tunggu apa gitu. Nah, ini biar kering sobat, ini biar kering, ini kan masih basah, jadi mungkin sekarang kayu itu agak sulit. Nah itu ntar itu bisa dipakai lagi ntar sore. Nah tuh. Ini tempat usaha paman saya ini. Di sini tempatnya masya Allah adem sobat. Nah itu paman saya katanya mau kerja lagi untuk bantu-bantu. Ini kontennya kebetulan sambil mereview pembuatan gula. Nah ini saya bantu-bantu orang tua di sini sobat. Di sini rumah saya yang asli, tempat kelahiran saya. Kebetulan saya pulang untuk bantu-bantu orang tua. Ini cara cepat untuk menurunin genting dari atas, dari atap gitu. Itu pakai bambu, 2 bambu. Jadi cepat ini sobat. Dari atas langsung turun sendiri itu. Oke sobat, mungkin sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga ada manfaat. Karena ini konten-konten campuran ya. Jadi kita nguploadnya itu ya sesuka-suka kita lah gitu. Yang penting ada manfaat-manfaat gitu. Oke sobat, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.